semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi keragaman budaya yang terdiri dari konsep budaya, paham posibilis dan determinis dalam perkembangan budaya, serta pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya. Menurut Badan Informasi Geospasial, jumlah pulau di Indonesia hingga 2019 sebanyak 17.395 pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki kondisi geografis berbeda dan didiami oleh penduduk dengan karakteristik yang khas. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya atau heterogenitas budaya yang tinggi. Heterogenitas budaya Indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah kelompok etnik, tetapi juga berwujud ide dan aktivitas. Salah satu bentuk kebudayaan di Indonesia yaitu rumah betang dan tari berburu. Rumah betang dan tari berburu merupakan identitas dari Kalimantan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya berasal dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, berarti akal. Menurut Koncaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Menurut Koncaraningrat, budaya terdiri atas 7 unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi, peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, kesenian, dan agama. Dalam ilmu geografi budaya, geografi mempelajari budaya tentang bagaimana persebaran dan keragaman kerja manusia yang selanjutnya menentukan aspek-aspek dan inti lanskap atau bentang lahan. Pembicaraan dalam geografi budaya meliputi kerapatan mobilitas penduduk, perumahan penduduk, bentuk-bentuk lahan yang dipakai sebagai kebutuhan primer, serta lalu lintas. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukanlah kebudayaan yang tunggal, melainkan terbentuk karena berbagai unsur suku bangsa yang ada. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebudayaan yang ada saat ini dipengaruhi oleh alam. Beberapa paham tersebut sebagai berikut. Yang pertama, paham determinis. Paham ini mengemukakan bahwa semua kehidupan dan aktivitas manusia dipengaruhi dan bergantung pada pemberian alam di sekitarnya. Manusia cenderung pasif dalam menghadapi tantangan alam, dan respon terhadap alam hanya berupa respon menerima apa adanya. Sebagai contoh, iklim sangat mempengaruhi kultur sistem kehidupan manusia. Pada daerah beriklim dingin, untuk bertahan hidup, manusia menyesuaikan diri dengan berpakaian tebal dan hangat. Sedangkan yang beriklim panas menggunakan pakaian yang relatif tipis. Yang kedua, paham posibilis. Paham ini mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal, yang dengan kemampuan akalnya itu, manusia mampu merespon apa yang diberikan oleh alam. Alam bukan merupakan faktor penentu, namun hanyalah sebagai faktor pengontrol bagi aktivitas manusia. Alam memberikan banyak peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang direspon manusia untuk menentukan unsur-unsur kebudayaannya. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis terhadap keanekaragaman budaya. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam waktu lama dan wilayah yang luas. Pakar geografi dari Amerika Serikat, Ellsworth Huntington, berpendapat bahwa pola kebudayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh iklim. Gaya arsitektur bangunan dan karya seni di suatu wilayah ditentukan oleh kondisi iklim setempat. Sebagai contoh, wilayah pegunungan memiliki suhu udara lebih rendah dibandingkan wilayah pesisir. Kondisi tersebut memengaruhi gaya arsitektur rumah penduduk. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan cenderung membangun rumah beratap rendah guna menjaga suhu udara tetap hangat. Berbeda halnya dengan masyarakat di wilayah pesisir. Suhu udara tinggi di wilayah pesisir mendorong penduduk yang tinggal di wilayah tersebut melakukan adaptasi.
Penduduk wilayah pesisir membangun rumah beratap tinggi agar suhu udara tidak terlalu panas ketika siang hari. Proses adaptasi tersebut mendorong terbentuknya keragaman budaya lokal. Selain suhu udara, angin monsun juga berperan dalam pembentukan kebudayaan masyarakat. Sifat angin muson timur yang cenderung kering dan mengandung sedikit uap air karena tidak melalui samudera yang luas sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya, angin muson barat menyebabkan musim hujan di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi karena angin muson barat membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik. Nah, perbedaan musim ini menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan pertanian. Jenis komoditas pertanian menyesuaikan ketersediaan air. Misalnya, budidaya tanaman padi dan sayur dilakukan pada saat musim hujan. Sedangkan pada saat musim kemarau, komoditas pertanian yang dibudidayakan masyarakat berupa palawija. Yang kedua, pengaruh geomorfologi terhadap keragaman budaya. Indonesia memiliki kondisi geomorfologi yang kompleks. Berbagai jenis bentuk lahan terdapat di Indonesia. Perbedaan bentuk lahan di setiap wilayah menyebabkan kebudayaan yang terbentuk berbeda-beda. Perbedaan jenis kebudayaan ini terjadi karena kondisi bentuk lahan di sekitar wilayah tempat tinggal memengaruhi perilaku penduduk. Perbedaan perilaku penduduk ini pada akhirnya mendorong terciptanya kebudayaan yang khas di setiap kelompok masyarakat. Contohnya, masyarakat suku Tengger di sekitar lereng Gunung Bromo. Di daerah tersebut berkembang kearifan lokal yang berbentuk upacara adat Kasada. Pelaksanaan upacara adat Kasada di Bromo ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ketersediaan beberapa alat musik tradisional di wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh geomorfologi Indonesia. Contohnya, wilayah Papua dan Maluku terdiri atas banyak pulau sehingga terdapat daerah pesisir yang luas. Salah satu alat musik tradisional yang khas dari daerah Maluku dan Papua adalah pembuatan tahuri. Tahuri merupakan alat musik berupa terompet kerang. Yang ketiga, pengaruh kondisi hidrologis terhadap keragaman budaya. Hidrologi berkaitan dengan kondisi perairan di Indonesia, baik perairan laut maupun perairan darat. Perairan darat terdiri atas berbagai bentuk badan air, seperti danau, sungai, dan rawa. Di Kalimantan dan Sumatera, sungai berperan penting bagi kehidupan penduduk. Sungai merupakan prasarana transportasi dan sumber penghasilan. Selain itu, dalam kegiatan perekonomian masyarakat, sungai dimanfaatkan sebagai pasar terapung. Contohnya, Pasar Apung Lok Daintan di Sungai Martapura, Kalimantan Selatan. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai konsep budaya, paham determinis dan posibilis dalam perkembangan budaya, serta pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.